Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GPI Rahel yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Kita akan membuka dan membaca dari kitab Daniel pasal yang ke-10 di ayat yang ke-11. Kitab Daniel pasal 10 di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Sekali lagi, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah tentang Daniel, orang yang dikasihi Allah. Sekali lagi, Daniel, orang yang dikasihi Allah. Dalam kitab Daniel disebutkan beberapa kali bahwa Daniel sebagai orang yang dikasihi, orang yang terkasih. Nah, tentu ini satu hal yang menarik karena yang mengasihi Daniel bukan cuma manusia, tetapi yang mengasihi Daniel adalah Allah. Satu hal yang luar biasa, sampai beberapa kali Alkitab mencatat tentang Allah yang mengasihi Daniel. Nah, karena itu kita akan lihat ada beberapa hal yang menarik dalam kehidupan Daniel yang boleh menjadi satu teladan buat setiap kita, sehingga Daniel boleh mendapat sebutan atau predikat sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Apakah hal-hal tersebut yang membuat Allah mengasihi Daniel? Yang pertama, kalau kita lihat dalam kehidupan pribadi Daniel, dalam kitab Daniel pasal yang pertama di ayat yang ke-8. Daniel pasal yang pertama di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Yang pertama, hal yang ada di dalam kehidupan Daniel berkaitan dengan kehidupan pribadi Daniel adalah dikatakan Daniel seorang yang teguh pendiriannya, seorang yang punya komitmen, seorang yang punya tekad, gigih, tidak mudah dipengaruhi. Itulah Daniel. Dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan Daniel telah menetapkan dirinya untuk tidak mau memakan ataupun meminum makanan dan minuman dari santapan raja. Karena waktu itu Daniel dengan beberapa orang dipersiapkan untuk menjadi orang yang akan membantu raja dalam tugas-tugas di kerajaan. Nah, karena Daniel dan kawan-kawan dipersiapkan untuk membantu raja di istana, maka Daniel mendapat satu perlakuan yang istimewa. Daniel dan teman-temannya boleh makan dan minum, dapat makanan minuman dari santapan raja, sama dengan yang disantap oleh raja diberikan kepada mereka. Tetapi justru Daniel tidak mau menerima makanan dan minuman tersebut. Mengapa? Karena makanan dan minuman tersebut memang sudah dipersembahkan kepada berhala. Daniel tidak mau memakan, meminum makanan minuman yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, Daniel berketetapan demikian, berkomitmen demikian, dan ia tidak terpengaruh. Padahal makanan minuman raja tentu adalah makanan minuman yang sangat nikmat. Tapi Daniel punya komitmen yang luar biasa. Pendiriannya teguh dan tidak tergoyahkan. Karena itulah ketika Daniel hendak diberikan makanan minuman raja, Daniel menolak. Dan Daniel hanya makan sayur. Tapi justru perawakan, keadaan kesehatan Daniel lebih baik daripada yang lain. Mengapa? Karena Tuhan yang memberkati Daniel. Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Daniel. Karena Daniel memiliki tekad, memiliki pendirian, komitmen yang begitu teguh, sehingga tidak bisa dipengaruhi.
Nah, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan juga punya tekad pendirian yang demikian teguh di dalam Tuhan? Alkitab memberikan contoh, ada seorang yang bernama Demas. Dalam 2 Timotius pada pasal yang keempat di ayat yang ke-10 bagian A. 2 Timotius pasal 4 ayat 10 bagian A. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dikatakan contoh itu adalah seorang yang bernama Demas. Demas adalah seorang rekan kerja dari Paulus, membantu Paulus dalam pelayanan. Tapi satu ketika Demas mulai terpengaruh dengan keadaan sekitarnya, dengan keduniawian, sehingga akhirnya Demas dikatakan mencintai dunia, dan Demas meninggalkan Paulus dalam pelayanan, meninggalkan pelayanannya. Karena apa? Pengaruh oleh dunia, oleh kesenangan dunia, oleh kenikmatan dunia yang padahal hanya bersifat semu, tapi itu menarik hati Demas dan membuat Demas meninggalkan pelayanannya, meninggalkan Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita menjadi seorang yang seperti Daniel, punya ketetapan hati, komitmen, keteguhan hati yang sungguh kepada Tuhan, atau kita mulai terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, oleh keadaan yang terjadi di sekitar kita, oleh keduniawian yang ada di sekitar kita? Tentu kitalah yang membuat keputusan. Nah, Daniel adalah seorang yang punya ketetapan hati yang luar biasa. Itu yang pertama. Daniel dalam kehidupan pribadinya adalah seorang yang punya ketetapan hati, komitmen, pendiriannya begitu teguh. Yang kedua, dalam kehidupan secara umum, dicatat dalam Daniel pasal yang ke-6 di ayat yang ke-5. Kitab Daniel pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia, Daniel, setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Yang kedua, kehidupan secara umum Daniel, dicatat praktek kehidupan Daniel itu bersih. Tidak ada kesalahan, tidak ada cacat celahnya. Dicatat bahwa orang tidak bisa menemukan kesalahan Daniel. Ketika orang-orang di sekitar Daniel berusaha untuk menjatuhkan Daniel, mereka berusaha untuk mencari apa kesalahan Daniel supaya Daniel bisa dijatuhkan dari kedudukannya. Tetapi dikatakan ternyata Daniel tidak ditemukan kesalahannya. Walaupun ia adalah seorang negarawan yang membantu raja di istana, dalam segala pekerjaannya dikatakan Daniel selalu bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan benar, dan tidak didapati satupun kesalahan. Ini yang kedua. Ternyata dalam kehidupan secara umum, praktek kehidupan Daniel adalah praktek kehidupan yang bersih. Tidak didapati kesalahan. Kitab Kolose pasal yang keempat di ayat yang kelima. Kolose pada pasal yang keempat di ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Artinya, ketika kita dipercaya Tuhan ada di sebuah lingkungan yang mungkin kebanyakan mereka belum mengenal Tuhan ataupun tidak mengenal Tuhan, Tuhan ingin supaya kita hidup dengan penuh hikmat. Sehingga ketika kita bertindak, berkata-kata, melakukan sesuatu, bersikap, kata-kata, tindakan kita tetap memuliakan Allah. Tidak didapati satupun kesalahan. Mengapa? Karena kita hidup dengan penuh hikmat. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Daniel praktek hidupnya bersih. Daniel hidupnya tidak bercelah. Sehingga menjadi satu hal yang boleh memuliakan Allah. Yang ketiga, di dalam kehidupan ibadahnya, dalam Daniel pasal yang ke-9 di ayat yang ketiga. Daniel pasal 9 ayat 3.
Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Yang ketiga, dalam kehidupan ibadahnya, hubungannya dengan Allah, dikatakan Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika dia berdoa, sikapnya sungguh-sungguh dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan. Dia lakukan itu dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketekunan. Itulah sebabnya tidak heran Allah melimpahkan anugerahnya yang luar biasa kepada Daniel. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima di ayat yang ke-6, 1 Petrus pada pasal yang kelima di ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya. Karena Daniel seorang yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. Maka tidak heran Allah mengaruniakan anugerah yang luar biasa. Ya, diberinya Daniel itu hikmat. Diberinya Daniel segala hal yang melebihi dari orang-orang di sekitarnya. Dia dikatakan Daniel punya kecerdasan, kepandaian beberapa kali lipat dibanding orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini anugerah Tuhan buat Daniel. Karena Daniel seorang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Daniel beribadah sungguh-sungguh. Daniel berdoa sungguh-sungguh. Bahkan Daniel merendahkan dirinya dengan sungguh di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari 3 hal ini. Ya, bahwa tidak heran Daniel disebut sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena yang pertama, dalam kehidupan pribadinya, Daniel adalah seorang yang teguh pendirian, punya komitmen, tidak mudah dipengaruhi. Yang kedua, dalam kehidupan secara umum Daniel dikatakan punya praktek kehidupan yang bersih, tidak didapati satupun kesalahan, karena langkah kehidupannya itu benar. Dan yang ketiga, dalam kehidupan ibadahnya, dalam hubungannya dengan Tuhan, Daniel adalah seorang yang sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka tidak heran jikalau Tuhan menyebut Daniel sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itulah yang membuat Daniel akhirnya menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau belajar sama-sama dari keteladanan Daniel, supaya kita juga boleh menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita luar biasa, maka segala anugerahnya, berkatnya pasti mengalir dalam hidup kita. Mari kita akan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami belajar bersama pada hari ini. Kami belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Disebutkan Daniel sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata Tuhan mengasihi Daniel karena Daniel adalah seorang yang punya komitmen, hati yang teguh, pendirian yang teguh, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Daniel adalah seorang yang punya praktek hidup yang bersih, tidak bercelah, sehingga tidak didapati satupun kesalahan. Bahkan Daniel adalah seorang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya tidak heran jikalau Tuhan melimpahkan anugerah kepada Daniel. Berkat-Mu mengalir, hikmat-Mu mengalir kepada Daniel. Tuhan mengangkat Daniel sedemikian rupa. Biarlah kami umat-umat Tuhan boleh belajar dan meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Daniel. Kami rindu supaya kami juga boleh menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kami rindu supaya anugerah Tuhan boleh semakin mengalir, melimpah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.